Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa Allah itu gaib. Ya enggak? Menurut tafsiran yang banyak selama ini yang kita baca, seolah-olah Allah tidak dibela kewujudannya. Manusia menafsirkan hanya manusianya yang membela manusianya, hanya manusianya yang wujud, hanya manusianya yang hidup, hanya manusianya yang berkuasa, sedangkan Allahnya tidak hidup, tidak ada, tidak kuasa bagi kita. Ya enggak? Orang di olahraga kan bisa awal mama. Ya sampean ning nunggu kok. Bisa dipahami? Nggih. Jadi yang sebenar-benarnya iman di sisi Allah itu yang bela Allah daripada bela manusianya. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tafsir sejatinya demikian. Orang-orang yang beriman di sisi Allah itu bila mana manusianya mengimani atau mempercayai hanya manusianya yang gaib, Allahnya wujud. Itu yang dikatakan iman. Jadi pada intinya nggak ada manusia yang mampu beriman ya Gus ya. Betul sekali. Jadi orang-orang yang beriman itu orang yang bagaimana sih? Apakah orang yang aku iman kepada Allah, aku iman kepada Tuhan yang itu kan hanya omong-omongan saja. Toh ternyata di dalam hati kita yang merasa ada daripada Allah, ya enggak? Iya. Jadi makna beriman itu adalah ini. Beriman itu adalah di ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Untuk beriman itu ketika wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagi siapakah jiwa-jiwa yang tenang ini? Dan bagaimanakah caranya agar jiwa kita tenang di dalam kehidupan carut marutnya dunia ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalikanlah hak-hak Allah kepada Allah. Apa hak Allah? Hidup haknya Allah. Badan haknya Allah. Segala apa yang kita kerjakan haknya Allah. Itulah cara beriman kepada Allah. Maka bila kita pulangkan hidup, badan dan apa yang kita kerjakan innamal a'malu binniyah agar menjadi lillah dengan rela dan ridho, maka Allah pun ridho kepada kita. Bagaimana mungkin kita mengharap ridhonya Allah sedangkan kita masih jadi Tuhan? Ya disiksa terus dong. Ya itulah nerakanya manusia ketika manusia yang merasa berkuasa dirinya di luar kuasanya Tuhan. Itu yang harus dikembalikan agar menuju iman. Kalau sudah dikembalikan dengan rela dan ridho, duduk ini sudah bukan dudukku lagi. Inilah tanda-tanda ayat sucinya Allah. Dan aku tidak akan mengotori ayat sucinya Allah yang menganggap bahwa aku yang bisa duduk. Aku yang bisa minum wedang. Ini akan mengotori ayat-ayatnya Allah sebagai ayat manusianya. Seolah-olah hanya manusianya yang bisa bercerita. Seolah-olah hanya manusianya yang punya ayat-ayat. Iya enggak? Dilanjutkan. Oke.
Setelah itu bila sudah dikembalikan semuanya hak ciptanya Allah kepada pencipta yakni Allah, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian semua ke dalam hamba-hambaku, kepada golongan hamba-hambaku. Inilah yang dimaksud menghamba itu. Inilah yang dimaksud menyembah itu. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Inilah yang dimaksud sholat itu. Inilah yang dimaksud zakat itu. Inilah yang dimaksud puasa itu. Inilah yang dimaksud haji itu. Inilah yang dimaksud amal soleh itu. Amal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia, akan tetapi semua di dalam kodok dan kodarnya Allah. Ini yang dimaksud syahadat itu. Ketika manusianya tidak bisa bersahadat lagi, yaitu syahadat. Solat ketika manusianya sudah tak merasa mampu solat lagi, yaitulah solat. Zakat mensucikan diri ketika manusianya sudah tak mampu bisa berzakat lagi, yaitulah zakat. Puasa ketika manusianya sudah tak mampu berperan lagi atas dirinya, yaitulah puasa dari diri manusianya. Berhaji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bila hati sudah tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri manusia kita di dalam hati kita, yaitulah haji. Jadi rukun Islamnya dengan hanya rukun iman yang satu saja sudah kena kabeh ahad. Ora mencle-mencle, ora dewe-dewe rukun Islami. Iya tidak, Kang Mas? Nggih. Apa yang dimaksud syahadat? Manusianya selalu ta'zim, rela, ridho diperjalankan Tuhannya. Itu yang dimaksud syahadat ketika hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Ya itulah syahadatullah. Itulah alam akhirat, itulah alam lillah, dan itulah wadkhuli jannati. Itulah surga Allah, bro. Bukan surganya manusia yang katanya besok yang gaib itu. Nyata surganya Allah, ya tidak? Nggih. Nah, terus itulah syahadat. Dan itulah sholat juga. Apa sholat? Aqimis sholata lidzikri. Manusia beribadah bukan sholat tujuannya, tapi tujuannya kembali mengingat bahwa urip iki Allah. Jadi yang bisa mengingat Allah manusianya, tidak bisa manusianya mengingat Allah. Bila manusianya masih wujud, yang diingat ya pasti hawa nafsunya yang merasa bisa ingat Allah. Otomatis apa yang dilakukannya pasti masih li nafsi. Kenapa? Allahnya gaib. Itulah sholat. Apa sholat itu? Ketika sholat 5 waktu manusianya itu diajari supaya tujuannya manusianya bisa mematikan dirinya. Bukan malah manusia tambah mengakbarkan dirinya dengan sholatnya. Apa sholat yang tersesat itu? Apa sholat yang celaka itu? Setelah sholat kita lihat orang yang tidak sholat, kita memaki dalam hati kita. Oh, tidak pernah sholat, neraka kok. Tidak pernah sholat kafir. Itu karena kita salah sholatnya. Akhirnya yang timbul garang hatinya. Panas. Melihat tingkah laku atau melihat ayat-ayat Allah yang di luar dirinya. Kepanasan. Yaitulah neraka. An-nar. Jadi nerakanya Allah bukan seperti neraka yang kita sangka, yang kita bayangkan. Tidak bisa dibayangkan nerakanya Allah, surganya Allah. Manusia tidak bisa membayangkan kecuali yang tahu hanya Allah. Bila manusianya mau kembali kepada Tuhannya. Jelas semua itu. Jadi untuk mencapai Islam itu harus kafir ya, harus kufur ya Gus ya. Maknanya manusianya bila tidak murtad, tidak akan bisa masuk agamanya Allah.
Jadi murtad dulu baru bisa kembali kepada Allah. Murtad kepada siapa? Murtad kepada hawa nafsumu dewe. Jangan jadikan hawa nafsu kita Tuhan lagi. Murtadlah kepada apa? Perangi hawa nafsumu. Itu maknanya murtad. Jadi lek ra murtad ora bisa makrifat. Jadi untuk makrifat yo harus murtad dulu baru makrifatullah. Maknanya manusia harus melepaskan lentera kerajaan diri manusianya baru Allah yang berkuasa atas manusianya. Bukankah begitu Kang Mas? Injih leres Gus. Jadi selama ini kita pura-pura bertuhan. Kita selama ini pura-pura memeluk agama. Tapi pada intinya kita selama ini selalu mencabut rohnya Tuhan. Iya, Gus itu Gus ada di chat itu katanya Rodiatam Mardiyah belum Gus Oh penjabarannya. ya. Rodiata mardia itu maknanya manusia mengembalikan hidup badannya serta apapun yang dilakukannya di dalam setiap harinya itu dipasrahkan bahwa ini hanyalah kehendak Allah, kekuasaan Allah, la haula wala quwata illa billahnya Allah, bukan la haula wala quwata illa binafsi kita sendiri. Itulah yang dimaksud mengembalikan dengan rela dan ridho. Rela dan ridho apa maknanya? Rela, ridho bahwa apapun yang kukerjakan ini adalah milik Allah. Itu maknanya rela dan ridho. Bila kita sudah merelakan, meridhokan apa yang bukan hak milik kita, maka Allah ya ridho. Ridho pada manusianya itulah supaya hati kita bisa tenang, supaya hati kita bisa damai, supaya hati kita bisa bahagia, merasakan surganya Allah di sisi Allah. Surga Allah ya di sisi Allah, bukan di sisi hawa nafsu. Surga selama ini yang kita anggapkan di sisi hawa nafsu. Semuanya di dalamnya serba dunia. Kesenangan-kesenangan dunia. Padahal surga di sisi Allah itu kesenangan dan kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bila jiwanya, hatinya, nafsunya sudah damai, sudah selamat, yaitulah fadkhuli fi ibadi, maka manusia bisa beramal soleh. Bila manusia sudah beramal soleh, maknanya bukan manusianya yang beramal, tapi semuanya lillah, hanya Allah yang memerankan manusianya. Ketika manusianya sudah merasa hanya diperankan oleh Allah, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Apa iku? Enjoy wae. Monggo dilanjut. Bisa dipahami kira-kira Kang Mas? Nggih, Gus, nggih. Jadi kadang kalau saya naik di lab-labnya orang lain, saya jelaskan seperti ini, mereka banyak menuduh ini bukan Islam, ini kejawen. Saya diam saja, terserah apa yang dianggapkan mereka pada diri saya. Saya tahu enjoy wae. Ya kan Kang Mas? Iya, Gus. Iya, memang gitu memang. Soalnya kalau nggak salah ada tulisan di kitabnya nggak semua yang bisa menerima ini, ngoten lek nggak salah. Betul sekali. Kenapa? Hanya amat sangat sedikit sekali. Jadi perbandingannya menungso kabeh itu ibarat lautan. Sing dipilih Allah, yang dikehendaki Allah mung setetes, ya kan? Nggih. Lumrah banyak orang tidak paham, lumrah banyak orang tidak menerima. Ya jadi saya yo enjoy wae, karep-karepmu. Kabeh kuwi yo karepe Gusti. Saya yo enjoy saja, ndak membela diri. Ngapain membela diri? Kalau saya membela diri berarti kan masih manusianya yang berhak atas belaannya, ya ndak? Nggih. Mewakili typing di bawah. Oh iya. Mardiyah gimana penjabarannya, Mbak?
Mardiyah itu ya ridho ya, intinya ridho. Selama ini kita umat manusia termasuk saya selalu mengharap-harap ridhonya Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak ridho, aku tidak akan bisa masuk surga. Itu kebanyakan yang kita sangkakan. Maknanya, logikanya begini. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ridhonya Allah sementara kita lebih wujud daripada Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه